Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana ya kembali menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo. Jadi dalam surat ke-6-nya dia menyebut akan menjadi petaka besar ya apabila wakil presiden yaitu Gibran menggantikan Prabowo sebagai presiden. Jadi beliau katanya akan terus menulis menyampaikan masukan apa adanya kepada Presiden Prabowo sampai suatu saat Prabowo bisa membaca surat terbuka dari Denny Indrayana ini. Kekhawatiran itu adalah apabila suatu saat Prabowo berhalangan tetap, mau tak mau Gibran harus menggantikan posisi Prabowo. Masyarakat sudah tahu ya sosok Gibran seperti apa. Bahkan di saat ekonomi morat-marit, Gibran justru mencari peluang melakukan pencitraan ya. Bahkan kemarin baru saja membahas masalah undang-undang perampasan aset. Sebenarnya Gibran berbicara tentang masalah undang-undang perampasan aset harus disahkan. Kenapa harus berbicara melalui monolog membuat konten? Kenapa nggak langsung berbicara kepada partai koalisi yang justru 80% di parlemen adalah partai koalisi dari koalisi merah putih. Jadi menurut netizen Gibran ini hanya membuat pencitraan biar kelihatan bahwa dia bekerja. Padahal juga dinastinya juga ya diduga tersangkut masalah kasus korupsi. Belum lagi bapaknya disematkan NGO dunia yaitu mantan presiden terkorup ya di dunia oleh OCCRV. Masih ingat video ini nggak? Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Video ini tentang RUU perampasan aset yang diupload bulan Februari 2026 dan sekarang hampir memasuki bulan Agustus 2026. Situ kan pejabat eksekutif yang berperan mengeksekusi. Ini sudah hampir 6 bulan. Masa iya nggak ada report nih Bran ke rakyat? Setidaknya ngasih tahu lah ya perkembangannya. Apalagi koalisi situ kan Kim Plus yang 83% menduduki kursi di DPR. Udah ngobrol belum Bran sama ketum-ketumnya? Terus hasilnya gimana? Kasih tahu nih ke kita-kita nih. Ini negara udah darurat koruptor. Kalau RUU perampasan aset dipercepat, itu juga hasilnya untuk negara dan untuk rakyat. Jangan cuma ngonten Bran, semua orang juga bisa ngonten. Ini masalahnya Anda RI 2, digaji juga pakai pajak rakyat. Jadi mikirin Bran, ayo cepetan kasih tahu kita hasilnya gimana. Jangan konten-konten doang Bran. Lu juga ngonten gua rasa cuma baca doang. Lagi rame banget nih guys, Gibran dan dayang-dayangnya yaitu Temul tiba-tiba vokal banget menyuarakan RUU perampasan aset. Kesannya heroik banget, kayak paling depan pengen miskinin koruptor. Tapi yang bikin heran, sasaran tembaknya malah cuma ke PDIP dan Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI. Padahal kalau kita bongkar data dan logika politiknya, narasi ini kelihatan banget salah alamat dan dipaksakan. Yuk, mari kita bedah pakai matematika simpel aja. Koalisi pemerintah yaitu Kim Plus saat ini menguasai lebih dari 80% kursi di DPR. PDIP cuma memegang 16% kursi. Secara aturan main di parlemen, suara 80% itu sudah lebih dari cukup buat meloloskan undang-undang apapun. Mau quorum, mau voting, koalisi pemerintah itu pegang kendali mutlak. Jadi pertanyaannya, kalau Gibran beneran kebelet RUU ini disahkan, kenapa nggak mendesak partai-partai di koalisinya sendiri? Tinggal kumpulin ketua umum partai Kim Plus, lalu kasih instruksi tegas. Tolong seluruh fraksi koalisi kita di DPR jadwalkan paripurna dan ketok palu RUU perampasan aset. Selesai. Nggak perlu nunggu PDIP setuju atau enggak. RUU itu pasti lolos. Suara PDIP bukan penentu. Apalagi kalau ingat sejarahnya, RUU perampasan aset ini kan draft usulan dari pemerintah. Lah pemerintahnya siapa sekarang? Ya koalisi yang di dalamnya ada Gibran sendiri. Lucu kan? Instrumen kekuasaannya ada di tangan sendiri. DPR ada di koalisi sendiri. Tapi malah teriak-teriak nyalahin PDIP. Kalau emang Gibran dan Temul serius mau miskinin koruptor, buktikan di kandang sendiri dong. Sapu bersih dulu dukungan dari 80% suara koalisi pemerintah. Jangan cuma garang di medsos nyudutin PDIP, tapi begitu ngeliat koalisi sendiri malah memble. Nah, gimana menurut kalian guys? Hampir setiap orang yang didukung sama si Jokowi untuk jadi pejabat, banyak yang ketangkep karena korupsi. Aneh nggak tuh?
Apa perlu gue sebutin siapa aja? 我上 ntar durasinya kepanjangan. Sekarang, anaknya juga nggak mau kalah. Dia ngedukung si Anom Widiantoro jadi Bupati Pemalang, ketangkap korupsi juga. Halo warga Pemalang, jangan lupa di tanggal 27 November nanti coblos nomor urut 3 Anom Widiantoro dengan Nurkolis. Bapaknya dikasih stempel tokoh terkorup versi OCCRP, anaknya malah jadi sales tersangka koruptor. Keluarga macam apa ini? Jadi saran gue buat elu semua, kalau suatu saat lu pengen nyalek, atau pengen nyagup, atau apapun itu, jangan sampai dapat dukungan dari si Jokowi dan keluarganya. Apes lu yang ada itu? Apa lo? Jadi menurut Denny Indrayana, jika Prabowo tumbang, Indonesia dipimpin oleh Presiden yaitu Gibran Raka Buming Raka. Dalam pandangan beliau, ini bukan sekedar salah arah tetapi petaka besar bagi Indonesia. Jadi sudah ada kekhawatiran itu dari tokoh-tokoh politik ya. Ada yang mengatakan kemungkinan apa yang disampaikan oleh Ibu Koni, Prabowo tidak sampai 2 tahun dan akan digantikan Gibran. Jangan sampai ini terjadi ya. Jadi mudah-mudahan surat terbuka dari Denny Indrayana didengar oleh Prabowo. Dan Denny Indrayana juga ya sempat berbicara masalah tumbangnya rezim ya bersama Amin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sebangsa setanah air, jadi ini siang hari pas tadi adzan zuhur, saya mendapat kehormatan menerima sahabat lama tapi jauh lebih muda dari saya, yaitu Profesor Dr. Denny Indrayana, advokat Indonesia dan Australia. Nah, jadi sebagai advokat kita bisa tanya apa saja karena beliau bukan sekedar advokat biasa ya, tapi masih tetap mengamati Indonesia kita ini. Dan menurut Mas Indrayana ini ada 3 hal yang membuat kita mungkin gelisah ya. Saya sudah membaca dan memang harus kita perhatikan sungguh-sungguh ya. Silakan. Ini bukan Pak Amin yang mendapat tamu kehormatan, cuman saya yang menjadi terhormat karena diundang Pak Amin. Menurut saya ini sangat penting untuk hadir dan berbagi kegelisahan. Saya terhormat sudah dibaca Pak. Mungkin saya baca poin pentingnya saja. Poin-poin penting tidak semua. Jadi dalam tulisan ini saya mengatakan ada 3 hal yang bisa menyebabkan satu rejim itu tumbang, Pak. Pertama adalah krisis ekonomi, kedua adalah skandal publik, yang ketiga adalah skandal pribadi. Ya kalau krisis ekonomi kita udah sama-sama paham lah. Contoh nyatanya 98 yang krisis moneter. Skandal publik yang paling mengganggu menurut saya pasti korupsi lah. Akar masalah kita masih sama di situ. Dan kalau ingat Bapak, dulu saya pernah nyebut, Bapak kutip itu saya bangga sekali. Di zaman Orde Baru ada 4 epicentrum: istana, cendana, senjata, pengusaha naga. Nah, Bapak pernah WA saya, pernah kirim pesan ke saya, Mas Denny, ini bisa dikutip nggak? Oh, saya terhormat dikutip Prof. Amin Rais. Sekarang saya pikir potensi korupsi masih di 4 epicentrum itu. Tinggal cendananya mungkin bergeser ke rumah. Kalau istana kan rumah publik. Nah, rumah pribadinya, rumah private-nya itu ya Widya Chandra atau Kertanegara. Saya pikir pasti godaan itu mengetuk kerabat-kerabat Pak Prabowo. Nah, tentu harus dijaga betul supaya korupsi tidak masuk ke ruang-ruang itu. Dan yang ketiga yang terkait dengan Bapak ini yang saya bacakan, skandal pribadi. Ruang pribadi memang patut dihormati, namun perlindungan privasi berhenti ketika perbuatan pribadi menyentuh pelanggaran hukum, penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan, hingga kebohongan kepada publik.
yang sering dirujuk memang skandal asusila. Misalnya kasus perzinahan Bill Clinton dan Monica Lewinsky. Oh iya. Menunjukkan rumitnya batas itu ketika Clinton dicoba dimakzulkan oleh DPR Amerika Serikat, tetapi selamat karena dibebaskan oleh Senat Amerika. Ada buku berjudul Political Scandal, Power and Visibility in the Media Age, karangan John Thompson. Ini mengatakan, dia membedakan ada 3 skandal. Skandal seks, skandal keuangan, dan skandal kekuasaan. Benang merahnya, rusaknya reputasi dan runtuhnya kepercayaan. Bagi pejabat publik, kepercayaan bukan aksesori. Kepercayaan adalah modal utama kekuasaan. Nah, menurut pendapat saya, skandal pribadi tidak boleh otomatis menjadi alasan pemberhentian. Namun jika terbukti melalui proses hukum yang adil, konsekuensi hukum dan politiknya harus tegas. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi agama dan kesusilaan, pemimpin tidak patut menuntut moralitas dari rakyat, tetapi memberi pengecualian kepada dirinya ataupun lingkaran intinya. Saya persingkat, Pak. Dalam konteks itu, unggahan Bapak Amin Rais yang melontarkan dugaan adanya skandal privat di lingkaran istana seharusnya dijawab secara serius dan berbasis fakta. Sama sekali saya tidak menyatakan dugaan tersebut pasti benar dan berdasar, justru karena tuduhannya serius, ia tidak boleh dibiarkan menggantung. Harus diklarifikasi, dibuktikan, atau dibantah melalui saluran komunikasi yang tepat. Bukan justru dengan membredelnya, memberangusnya. Berhadapan dengan isu asusila yang panas, diam sama sekali bukan emas. Kekosongan informasi akan segera diisi dengan liarnya spekulasi. Bapak Presiden, 3 alarm tersebut sama sekali tidak cukup dijawab dengan pidato. Krisis ekonomi harus dipulihkan dengan kebijakan yang kredibel. Korupsi harus ditindak tegas tanpa pandang bulu, kawan atau lawan. Skandal private, skandal pribadi harus dihadapi dengan kejujuran, keteladanan, dan proses hukum yang adil. Jika 3 alarm itu terus diabaikan, sejarah tidak akan pernah berhenti mengamuk. Sejarah akan mendobrak dan merusak fondasi bernegara. Penutup saya tulus berdoa semoga Bapak Presiden Prabowo diberi kekuatan dan kejernihan untuk membawa kapal Republik Indonesia melewati 3 gelombang tsunami besar tersebut. Krisis ekonomi, skandal publik, dan skandal pribadi. Itu Pak. Saya udah 6 hari ini mencoba menulis surat karena berangkat dari kepedulian dan kitaan pada Indonesia, Pak. Belajar juga dari Pak Amin supaya kita kayaknya kalau sekarang diam dalam situasi sekarang kok ikut dosa, Pak. Memang silence is golden, memang ya. Tapi kalau ketika terjadi berbagai kejahatan kita tetap silent, ya. Nah, itu adalah dalam hadis Nabi itu pertanda selemah-lemah iman. Jadi barang siapa melihat kemungkaran, maka yang paling bagus itu ubahlah dengan tanganmu. Tanganmu itu artinya ya tindakan, otoritas, kekuasaan. Gitu. Tapi kalau kamu tidak mampu dengan tanganmu, dengan lisanmu, ya, yang tidak kita ini lisan lah ya. Minimal Pak, ya. Nulis. Ya betul, ya betul ya. Dan yang ketiga itu hanya dengan hatimu, tapi itu selemah-lemah iman, ya. Karena hati memang tidak bisa mencuat, ya. Itu sudah bagus, artinya punya hati yang bagus, tidak ikut-ikutan ya. Tapi untuk katakan untuk merubah keadaan memang. Jadi terima kasih sekali. Ya, ini apa? Saya nggak bisa memuji-muji lah, karena sudah banyak orang memuji nanti malah invasi pujiannya. Jadi saya masih ingat sekali long time ago, ya, waktu zaman reformasi itu
di Malang, di Universitas Malang ya, Unibro ya, Malang. Iya betul. Ya. Itu Mas Denny ini menjadi salah seorang pembicara. Ya. Saya di situ kebetulan di Malang, saya duduk mendengarkan dengan teliti gitu. Nah, saya masih ingat sekali ya, waktu Mas Denny kemudian lihatlah gambar ini gitu. Ini mungkin beliau sudah lupa ya, gambar itu saya seperti tentara pakai ini pakai peluru terus pakai bedil ya, terus pakai topi gitu. Jadi Amir Rais jadi tentara gitu. Hanya ini harapan kita gitu. Ya, saya masih ingat sekali. Anytime saya ingat Malang, ingat Anda ya, itu saya ingat ya Allah dulu di Malang waktu kita masih muda itu ya. Masih muda, sekarang masih muda. Semangatnya. Ya, sekarang kita makan sebenarnya. Iya, makasih banyak Pak, makasih banyak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa yang paling menggelisahkan dari seorang Ibu Mercy Sihombing terhadap suket yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atas nama Gibran Rakabuming Raka yang dikeluarkan tahun 2019 ya, Ibu? Betul, 2019. Jadi dengan surat keterangan ini aja yang isinya adalah dinilai memiliki pengetahuan, itu aja udah menimbulkan tanda tanya buat saya. Nah, karena itu saya menyurati Kementerian Mas pada tanggal 11 Februari 2026. Saya sebagai lembaga pendidikan saya bertanya gitu. Jadi saya bukan menghakimi ya, apalagi merasa oh gini kok, enggak. Saya datang, saya menulis surat gitu. Ini kenapa suratnya bisa begini gitu loh. Karena bukan mustahil ya di Indonesia ya. Kalau satu surat ini bisa, berarti anak lain juga semestinya punya kesempatan juga gitu loh. Artinya kalau ada yang dapat jalan A, kenapa yang lain nggak bisa gitu kan. Akhirnya saya menyurati ke kementerian. Saya tanya, ini latar belakangnya apa, terus panitianya bagaimana menentukan gitu. Dan sebagai informasi, sebetulnya sejak 2018, semua surat penyetaraan, ini kan termasuk surat penyetaraan ya, karena isinya menyetarakan kan, itu harusnya digital Mas, bukan analog seperti ini. Oh, oke. Udah ada websitenya. Jadi sejak 2018 itu semua harus digital dan itu sesuai dengan aturan presiden deh. Sehingga tanda tangannya pun harusnya tanda tangan digital, tanda tangan elektronik. Ini kan tanda tangan basah gitu. Nah, digital itu jelas gitu. Ada kurang lebih 10 item yang harus dipenuhi sehingga suratnya bisa keluar. Misalnya ada raport, kalau di luar negeri berarti ada paspor, ada visa, terus ada referensi dari KBRI sebagai perwakilan negara kita di sana gitu ya. Setelah itu ada kurikulum, data kurikulum, ada ijazah atau sertifikat gitu. Nah, semua dicentrang gitu ya. Tetapi yang data referensi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia itu nggak ada, Mas. Nah, itu yang paling memancing ingin tahu saya gitu. Karena kebetulan putri saya juga lulusan dari luar gitu ya. Dan waktu itu sempat bilang, waduh Ma, ini banyak banget sih persyaratannya untuk dapat kesetaraan gitu ya. Dia ngambil S2 di Tsinghua University Beijing. Terus saya bilang, ya memang harus begini. Harus dapat dari KBRI. Ini kan untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar sekolah. Kalau kamu nggak punya referensi ini, ya gimana kedutaan kita bisa meyakini bahwa kamu benar-benar sekolah di sana. Gitu. Sudah ada respons semenjak diajukan surat bulan Februari kemarin? Sampai detik ini belum ada. Belum ada respon? Belum ada. Sama sekali? Sama sekali. Oke. Saya padahal mengantar loh Mas surat itu, bukan pakai kurir. Saya antar ke jadi di Kemendikbud sekarang kan ada, kalau nggak salah ada 3 menteri ya, Menteri Pendidikan dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, ini yang kita gugat, terus ada Menteri Kebudayaan dan satu lagi Menteri Dikti, ya kan? Okay. Nah, jadi di Kemendikbud itu ada satu tempat khusus untuk menerima surat buat para menteri. Okay. Saya antar Mas ke situ, Mas. Ibu ada tanda terimanya? Pasti ada tanda terimanya. Apa yang Ibu lampirkan saat menggugat ini? Oh jelas, saya siapa, lembaga saya di mana, identitas. Kebetulan pula lembaga saya itu tahun 2025 kemarin itu menjadi salah satu lembaga yang dinilai berkinerja, berprestasi
gitu. Jadi saya pikir, wah saya lagi mau istilahnya lagi semangat gitu. Kok ngelihat ada surat, kalau saya bilang sih surat jalan pintas ya, maaf ya. Gitu. Shortcut. Shortcut, betul. Jadi Ibu merasa pantas dan layak untuk mempertanyakan ini? Semua orang sebenarnya pantas dan layak. Mas juga pasti mempertanyakan kalau punya anak gitu kan. Artinya anak lain dapat ijazah. Kenapa ini cuma surat keterangan gitu? Saya membersamai upaya upaya murni, upaya suci dari Mbak Menu dan kawan-kawan dari ARM ya. Kami tetap bersama di dalam memperjuangkan kepalsuan dari ijazah Jokowi dan ijazah Gibran anaknya. Ya, sekarang mereka insya Allah akan diterima masuk dan kita akan memberikan dorongan kepada dan juga dukungan support kepada Mbak Menu dan kawan-kawan dari ARM untuk supaya ini masa selembar surat semacam ini bisa meloloskan seseorang untuk masuk ke dalam posisi wakil presiden. Selamat Mbak Menu, silakan masuk dan mewakili rakyat ya, gitu. Doa kami beserta Anda semuanya. Tapi saya nggak mau masuk, Pak. Oh, nggak masuk? Oke. Saya lebih baik. Saya ada acara lain, tapi hati saya tetap bersama mereka. Terima kasih, Pak Roy. Selamat yang akan masuk ke dalam. Dan Gibran tuh nggak punya yang katanya ijazah SMA, ijazah tuh nggak ada kayak gini nih. Nggak ada kayak ini. Ini saya dapatkan dari Australia ya. Jadi contoh semacam ini nggak ada. Apalagi latar belakang pendidikannya carut marut ya. Masa ada S1 duluan sebelum SMA yang ada kayak gini. Jadi ini teman-teman nanti ada yang mewakili Aliansi Rakyat Menggugat. Bahkan di sini juga ada riwayat pendidikan digunakan untuk kampanye. Dia sudah S2. S2 apaan? S2 tuh S dongdong sama S puter aja nanti. Ya gitu. Jadi monggo perjuangan rakyat kami bersamamu. Makasih ya. Silakan. Silakan. Tuntutannya, aduh nggak ada tuntutan. Kami hanya ingin lihat ijazah Gibran ada atau enggak. Itu aja Mas. Iya, saya hanya mau ijazah. Iya, kami tidak akan nuntut apa-apa. Tapi kami hanya minta ayo dong tunjukin dong ijazahnya. Jangan sampai nanti ada ijazah goib jilid 2. Itu aja, Pak. Kami tidak sempat sampai audiensi atau apa ya. Dan memang pihak Gibran sendiri juga tidak. Kami memang hanya ingin bertanya tanpa mau audiensi. Saya hanya ingin menggerakkan hati Wapres. Karena gini, kalau memang seseorang yang jujur pada saat dia ditanya, mana lu punya itu? Pasti otomatis akan diberikan. Saya akan coba itu. Jadi memang saya tidak coba untuk audiensi karena saya pikir itu tidak penting. Jadi itu aja, begitu aja. Ya. Menu Wulandari, Presidium Aliansi Rakyat Menggugat. Begini Pak, kan ini kan dituntut, ya kan? Ini dituntut. Gimana kalau kita menyaksikan ibu-ibu? Kita nggak ke sana. Yang penting kita cerita aja.
betul.